tencel masalah saya lihat itu paket sembako ada susunya karena ada kalau susu kan sifatnya sebenarnya itu bantuan supporting atau untuk membantu supaya tidak untuk apa namanya tuh makanan tambahan kan makanan tambahan untuk supaya tidak lepas dari penyakit atau bukan penyakit ya kasus stunting lah ya status stunting karena gizinya kurang tadi ya gizinya buruk lah ya yang sesuai dengan definisi stunting ya stunting kalau stunting sama stunting beda ya. Iya. Kalau stunting sudah ada gejala kelainan perkembangan otaknya, tapi kalau hanya pendek doang itu stunting. Nah itu biarpun kita sudah sampaikan ke Pak Wabu, ke teman-teman juga tadi, susu itu bukan pilihan utama, untuk menangani stunting. Sifatnya hanya tambahan, karena utamanya untuk stunting adalah makanan olahan. Makanan olahan karena lebih lengkap. Apa karbohidratnya ada, seratnya ada, lauk pauknya ada, terus yang lain-lainnya ada. Jadi relatif lebih murah juga dan membiasakan ibu-ibu rumah tangga dengan makanan olahan itu kan bukan hanya stunted aja, anaknya mungkin bukan satu, tapi untuk yang terutama untuk yang stunted itu yang utamanya makanan tambahan, makanan olahan tadi supaya gizinya lengkap seimbang. Kalau susu kan sifatnya hanya tambahan aja, isinya vitamin, isinya tuh zat-zat gizi, misalnya zat besi dan sebagainya. Ada kadang-kadang ada yang mengandung DHA, yang protein hewani yang itu sifatnya tambahan juga. Jadi utama tetap makanan olahan. Dan satu lagi susu ini kedua ada resiko ada resiko efek samping yang disebut intoleran laktosa. Jadi bisa kalau nggak cocok si bayi itu bisa diare. Nah, jadi nanti hati-hati sobat ibu-ibu yang memberikan nanti susu apapun susu sebenarnya bisa menyebabkan itu, tapi bisa menyebabkan namanya intoleran laktosa. Tapi bisanya yang merek saya nggak nyebut merek lah, yang B tadi misalnya menyebabkan alergi atau diare. Yang misalnya yang D atau yang A yang lain bisa enggak, itu bisa kejadian gitu. Itu karena komposisinya beda-beda. Mungkin yang tinggi protein tertentu bisa menyebabkan diare. Jadi intinya satu bukan pilihan utama, tapi kalau untuk tambahan boleh saja. Karena yang pokok tadi makanan olahan. Tapi tadi hati-hati ketika misalnya tidak cocoknya apa misalnya ada alergi bisa aja jadi diare, bisa aja ke tubuh yang lain. Itu hati-hati, kalau itu cepat-cepatlah ke sarana kesehatan terdekat. Tapi pada intinya supporting ke mereka teman-teman dari Indomaret sama Bebela ingin membantu pemberian makanan tambahan terutama susu tadi, dan tambahan ada beras tadi dan minyak juga untuk keluarga yang punya gizi atau stunting tadi. Gitu aja. Apa wilayah-wilayah tertentu? Tadi untuk 250 paket itu disebar ke 16 lokus stunting. Kita ada 16 desa yang tempat-tempat stunting gitu. Jadi 250 dibagi semua mungkin dinas kesehatan membagi sesuai dengan porsinya. Karena ada yang banyak, ada yang sedikit dan sebagainya. Tapi tadi untuk yang seremonial tadi hanya untuk satu kecamatan Teluk Jambe, 2 wilayah puskesmas Tanjung Pura, puskesmas Karawang Selatan. Tadi perwakilannya 26 ibu-ibu. Apa itu posyandu nanti enggak? Apanya? Penyalurannya itu? Penyalurannya karena ini langsung ke orang tuanya ya. Langsung ke orang tuanya. Nah, tapi tadi makanya tadi untuk mencegah tadi kalau nanti ada komplikasi atau ada kelainan akibat tadi misalnya susu tadi berkolaborasi dengan posyandu atau puskesmas terdekat gitu. Sebenarnya kita punya 16 lokus stunting, pos gizi ya. Nah, nanti di situ sebenarnya kita kita arahkan, kita bimbing bagaimana caranya memberi susu yang bagus dan bagaimana cara menyajikan menu menangani stunting tadi. Bukan hanya susu aja. Jadi susu ini
sebagian dari tambahan. Jadi jangan dibalik, jadi susu teh yang utama. Belum lagi kalau susu itu dibawa ke rumah, yang minumnya belum tentu si bayinya aja. Jangan-jangan satu keluarga yang minumnya kayak gitu ya. Jadi yang utama tetap saya titip, utamanya adalah makanan olahan rumah ya. Ditambah satu lagi protein hewani, terutama telur. Itu banyak, cepat banget, satu murah, banyak di lapangan, efeknya untuk meningkatkan status gizi pas bayi itu cepat. Telur ayam, terutama yang telur bebek lebih mahal ya. Telur ayam pun contohnya kalau ahli gizi minimal telur ayam betul, telur ayam. Ayam negeri juga nggak apa-apa. Tapi insya Allah ya Pak, kalau di Kerawang ini untuk gizi buruk nggak terlalu ini ya Pak ya? Gimana? Nggak menonjol lah istilahnya. Ya, kita kan tahun 2022 sudah mencapai prevalensinya stunting itu udah 14%. Padahal Jawa Barat udah 20%, masih 20%. Jadi kita lebih bagus dari Jawa Barat. Sebelumnya 2021 kita 20,6%. Jadi kita turun 8% per 2022. Mudah-mudahan di tahun 2003 ini lebih bisa di bawah 1 digit. Harapannya begitu, dengan kolaborasi lintas sektoral, KB, yang disebut bahasanya pentahelik ya. Ada kalangan pemerintahan, ada anggota ABRI, ada polisian dan sebagainya untuk membantu pembelian PMT tadi. Ditambah pihak-pihak swasta yang ada di Kerawang, kita punya 2000 perusahaan itu pun bisa membantu kita juga, termasuk ini salah satunya untuk apakah memberi PM, terutama untuk PMT lah ya, dan kelengkapan juga di posyandu juga boleh, nggak apa-apa itu. Tapi untuk yang untuk yang stunting ini sebenarnya bukan hanya PMT, karena ada sebab-sebab yang lain. Nah itu juga pihak-pihak tadi, teman-teman di pihak swasta bisa membantu. Misalnya apa coba? Misalnya di keluarga itu ada anaknya stunting, tapi rumahnya gubuk, yang berderit siapa? Nah itu perlu dibantu perbaikan rumahnya supaya cahayanya cukup, antara kamar tidur, kamar mandi, jangan-jangan nggak punya kamar mandi juga. Itu perlu MCK yang bagus. Nah itu harus ada dibantu. Misalnya nggak ada sumber air, berarti harus ada supporting atau bantuan dari teman-teman perusahaan untuk membuatkan sarana air bersihnya, misalnya perbaikan rumahnya misalnya. Dan sebenarnya kita pun ada di PUPR dan sebagainya, tapi kan belum tentu mencukupi semuanya. Tapi khusus yang saat ini kita kayaknya harus kolaborasi Pentahelik. Gitu ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Bapak dari mana ini teh? Dari media sini aja Pak, karena ya, biasa nongkrong.